وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلوبنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah kita telah menjalani ibadah Ramadan sampai di hari yang ke-14 kalau tidak salah. Dengan segala kita akui kekurangan-kekurangan kita. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita laksanakan dilanjutkan dengan malam-malam Ramadan yang kita isi dengan mendekatkan diri kepada Allah, sekurang-kurangnya bertarawih kita jangan ditinggal. Allah Subhanahu wa taala mengijabah semuanya dan Allah memaafkan segala kekurangan-kekurangan dalam ibadah Ramadan kita di tahun ini. Dan semoga Allah menghantarkan kita sampai kepada ujung Ramadan, selesai kita melaksanakan perintah Allah dalam siam dan qiyam Ramadan, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, as-shaimuna fi ibadatillahi walau kana naimun ala firashi. Ini sabda Nabi. As-shaimuna ini isim fa'il dalam bentuk jamak mudzakkar. As-shaimuna, orang-orang yang sedang berpuasa. Orang-orang yang sedang berpuasa. Ini kita puasa semua ya. Insya. Karena puasa jadi agak segan jawabnya kan begitu. Buat nandain aja kita puasa ya. Males ngomong gitu ya. As-shaimuna ini jadi mubtada mahal i'rabnya kalau orang pesantren gitu. As-shaimuna, orang-orang yang sedang berpuasa. Ingat ya, fi ibadatillah, dia itu sedang beribadah kepada Allah. Mulainya dari akhir sahur, akhirnya futur ketika berbuka. Sama seperti sholat. Kalau sholat itu mulainya ibadah sholat itu muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Dimulai, dibuka ibadah sholat itu dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sepanjang sholat sembahyang dari mulai takbir sampai salam, tidak boleh kita membaca, melakukan sesuatu di luar yang diperintahkan di dalam sholat.
ucapan ataupun perbuatan. Begitu pula tentang ibadah puasa. Kata Rasulullah, orang-orang yang sedang beribadah puasa, ingatkan dirinya. Dia itu sedang beribadah kepada Allah. Antum keluar rumah, dari rumah menuju kantor, menuju pasar, berdagang, ojek online, di luar rumah, kesana kemari, kesana kemari. Ingat antum, kita sedang berpuasa. Kita sedang beribadah kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan sebuah keringanan, saya kira. Walau kana naimun ala firashihi. Sekalipun orang yang sedang berpuasa itu habis waktu puasanya diisi hanya di atas pembaringan kasur tidur. Laukana naimun ala firashihi, sekalipun puasanya cuman tidur doang. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Sepanjang hari dia puasa, diisinya cuman tidur di atas kasur tidurnya. Maka kata Nabi, dia tetap dihitung ibadah. Dan tidur dalam keadaan puasa ini jauh lebih baik ketimbang ente melek, ente keluar ketemu teman, ketemu kawan, ketemu sahabat, tapi menggunjing, membuka, membicarakan aib, kekurangan orang, atau antum bahkan sampai memfitnah, mencaci, memaki, dan bermusuhan. Apalagi ini urusan pemilu belum kelar. Hati-hati. Atau sama saja antum menulis di medsos dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak berakhlak, bersantun, beretika sesuai dengan etika Islam. Sedangkan kita dalam keadaan berpuasa. Jauh lebih baik antum tidur. Kalau urusan tidur melulu sih urusan masing-masing deh. Kalau orang berpuasa, sepanjang puasanya dia tidur, Rasul anggap dia puasa, beribadah. Bagaimana kalau antum yang sedang beribadah, di dalam beribadah antum beribadah lagi, Masya Allah. Makanya kalimat siam itu digandeng dengan qiyam. Siam ibadah pokok Ramadan, yaitu berpuasa di siang hari. Qiyam menghidupkan waktu-waktu bulan Ramadan dengan beribadah di dalam ibadah puasa Ramadan. Masya Allah. Antum puasa-puasa baca Quran sampai 3 hari sekali khatam. Imamuna Asy-Syafi'i di luar Ramadan setiap hari khatam. Kalau bulan puasa setiap hari 2 kali khatam. Siang 1 kali, malam 1 kali. Kalau kita diam aja semuanya. Tiap malam khatam kan? Kalau tarawih al-hakumut nyerosot khatam. Ya. Apalagi kita sedang berpuasa, bersedekah. Banyak-banyak bersedekah, sedekah pagi, sedekah sore. Apalagi ada sedekah memberikan makan minum untuk orang yang
berbuka puasa. Apalagi yang kita kasih orang-orang yang lapar, haus, yang memang sehari-harinya kekurangan. Kalau orang-orang kayak kita nih, orang-orang yang di sekitar kantor-kantor sini, ya lapar hausnya cuma sampai maghrib. Habis maghrib berlebihan lagi kita. Banyak saudara-saudara kita yang setiap siang, malam, tiap harinya lapar, kurang. Lagi saudara-saudara kita yang di Palestina, mau sahur bingung, sahur sama apa? Udah sampai buka dia bingung, mau buka sama apa? Wahum mazlumun, mereka sedang dizolimi. Kita sampai berlebih-lebihan, sampai kita buang-buang tuh makanan minuman. Masya Allah. Kita kembali lagi, ingetin diri kita. Orang yang sedang berpuasa itu, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jangan sampai apa yang Nabi sindir dalam hadis dua riwayat, rubba shaimin, dalam kalimat istifham, kam min shaimin, rubba shaimin, banyak banget orang yang berpuasa. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyami, tiada dia berpuasa melainkan hanya merasakan lapar dan haus saja. Sampai maghrib berbuka habis, bahkan sifat sunnah berbuka pun ditinggal. Apa itu? Takjilul futur. Apa itu takjil? Takjil sering diterjemahkan takjil buka puasa, makanan berbuka. Bukan. Takjil itu sunnah ketika kita berbuka. Ini tuntunan berpuasa dari Nabi. Sunnah berbuka puasa yaitu takjil. Apa itu takjil? Mempercepat buka dan menyudahinya. Kita kadang-kadang pinter cepat buka, menyudahinya agak lama. Kalau belum ngopi sama ngerokok 3 batang belum kelar. Makanya takjilul futur, azan maghrib sampai, buka puasa seteguk air, 1 atau 3 butir korma, selesai sholat maghrib. Tahan nafsumu, walaupun kamu masih lapar, masih kurang makan, tahan. Karena memang puasa itu tazkiyatun nafsi, melatih, melawan nafsu yang berkeinginan. Tahan, sholat maghrib dulu 3 rakaat. Imam jangan baca Yasin. Kelar maghrib, zikir sekurang-kurangnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau yang sekurang-kurangnya yang sempurna, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni boleh minan nar 7 kali. Karena pintu neraka itu 7, kita tutup dengan kalimat itu. Baru kita pengen masuk surga, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Terusin deh. Makan, terusin minum santai. Makanya ada kalimat orang Arab bilang apa? Asya qoblal isya. Makan malam dulu, baru ibadah malam. Tidak terburu-buru. Makanya di Mekah sholat tarawih itu jam berapa? Awal isya bukan? Bukan. Di waktu afdol sembahyang isya kira-kira jam 9 lewat. Ketika apa? Ketika syafaqul abiyad, ketika mega putih di ufuk barat. Baca di fikih. Itu afdol sholat isya. Kita nggak punya tradisi kayak begitu. Ya kan? Kebanyakan kita nanggung mau makan. Ntar sembahyang tarawih
turun naik, kekocok-kocok perutnya. Kenapa? Karena kita nggak punya tradisi asya qoblal isya, makan malam dulu baru ibadah malam. Jadi kalau asya ainnya dibaca fathah itu makan malam. Kalau futur makan pagi, kalau goda makan siang. Kalau futur, kalau asya makan malam. Kalau isya itu ibadah malam. Sholat isya ibadah malam. Ada yang jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam 1. Dilanjutkan dengan tahajud. Apalagi qiyamul Ramadan, ada yang memaknai ulama qiyamul Ramadan itu apa? Melek di malam-malam Ramadan. Kalau biasa di luar Ramadan kita tidur, malam Ramadan kita melek, bukan melek begadang ngobrol, main catur kelambor, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya bilang, ibadah utama Ramadan siang qiyam, siang qiyam, siang qiyam, siang qiyam. Siang berpuasa di siang hari, qiyam mengisi waktu-waktu Ramadan dengan banyak-banyak beribadah. Kalau tidur saja dianggap tetap engkau beribadah puasa Ramadan, bagaimana kalau engkau isi dengan beribadah di dalam ibadah? Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, 3 hadis sahih digandeng tentang Ramadan. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga, perhatikan, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama, man shoma, siapa orang yang berpuasa benar puasanya Rasulullah, puasa para sahabat Nabi, puasanya salafus saleh. Bukan semau-mau kita puasa, bukan semau-mau kita beribadah. Ada tuntunannya, ada caranya. Kalau di haji umrah namanya manasik, kalau dalam sholat namanya sunanul huda. Begitu pula tuntunan puasa, ada fikihnya, ada syariatnya. Siapa orang berpuasa dengan benar puasa Ramadan, wa qama, dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harga yang akan dia dapat dari Allah, dosa-dosanya sebanyak apa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang shoma wa qama Ramadan, dia dapat yang ketiga pasti. Apa itu? Lailatul Qadar. Makanya orang dulu bilang, lo kalau Ramadan terawihnya, saya Betawi nih, lo kalau Ramadan terawihnya jangan ampe enggak pol, terawihnya biar pol. Apa itu pol? Hadir setiap malam dan hadir sampai selesai imam baca doa, selesai baca doa pulang bubar. Kalau doanya masing-masing silahkan doa dulu, karena doa itu inti sum-sum ibadah. Ini ada banyak orang tinggal doa ditinggal pulang. Ada gak? Ada gak? Ada gak 4 rakaat tarawih pulang? Ada apa banyak? 8 rakaat pulang, 10 rakaat pulang. Tinggal doa, imam baca doa, bego dia pulang. Doaul arba'in minal mu'minin ka doain nabi. Doanya orang yang beriman, 40 orang kumpul, amin, seperti doa nabi, doanya wali. Kalau kita jaga nih terawih dari malam pertama sampai malam terakhir, enggak setengah separuh dia pulang, enggak, sampai selesai. Imam bangun dia ikut bangun, pulang dia ikut pulang, sampai malam terakhir. Enggak gampang, lebih berat terawih ketimbang puasa. Kenapa puasa? Puasa wajib. Kalau terawih sunnah, dianggap sunnah maka digampangin. Tapi ingat,
Kalau mau dapat Lailatul Qadar, dilihat dari awal Ramadannya. Malam pertama Ramadan dia terawih di saf yang pertama, malam kedua di saf yang pertama, sampai malam terakhir di saf yang pertama nggak mau kemana-mana. Biar kata bukber lagi, bukber. Ini gara-gara bukber banyak orang nggak puasa. Nggak puasa, banyak orang nggak terawih. Gara-gara bukber banyak orang nggak terawih. Jangankan terawih maghrib isya ditinggal. Terawih di mall, terawih di plaza, terawih ame reuni, angkatan ini, angkatan itu, angkatan mana. Wah kumpul, buka puasa, dung. Maghrib nggak ada yang inget. Kan si bego tuh. Ya Allah karim, jahil. Boro-boro takjil ketika berbuka puasa. Maghribnya ditinggal, isyanya nggak jelas, terawihnya nggak jelas. Orang dulu bilang biar pol. Karena orang siam wa qiyam dijaga. Nanti dia dapat Lailatul Qadar. Makanya Nabi bilang man qama fi Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di siang Ramadan dengan bagus, dengan baik. Barang siapa yang malamnya diisi dengan ibadah sekurang-kurangnya terawih di kampung ente, di RT RW ente, jangan jauh-jauh, jangan kemana-mana, di saf yang pertama hadir, pasti dia dapat qama fi Lailatul Qadri. Nggak tahu malam yang keberapa diganjil atau digenap, 10 malam terakhir biasanya Lailatul Qadar turun. Dia udah beribadah sekurang-kurangnya terawih, itu malam Lailatul Qadar, maka dia dapat Lailatul Qadar. Lebih utama dari beribadah 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Tuh. Makanya kata Nabi, man qama fi Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya diampuni sebanyak apapun. Dalam kalimat hadis itu ditambah oleh Nabi, wa ma ta'akhir, dan dosa-dosa yang akan datang akan diampuni Allah. Bagaimana hidup belum dijalanin, dosa udah diampunin. Maksudnya kata ulama, orang itu akan dijaga, dipelihara perjalanan hidupnya. Enggak akan gampang-gampang mengambil yang haram yang bukan haknya. Tidak akan gampang-gampang melakukan kemaksiatan, kezaliman. Dijaga hati pikirannya. Selalu hatinya, enggak boleh itu haram. Enggak boleh itu bukan hak kamu. Enggak boleh itu menzolimi. Enggak boleh itu menyakiti. Banyak orang beribadah, banyak orang haji, umroh, banyak orang melakukan perintah-perintah agama, tapi tidak berhenti mengambil yang bukan haknya, mengambil yang haram, menzolimi, menyakiti orang. Masih banyak yang seperti itu. Nggak malu sama kopiahnya, nggak malu dengan nama Islamnya, atribut simbol agamanya. Makanya kata Rasulullah sebagai penutup, malam yagtab. Tadi kata Rasul bilang, as-shaimuna fi ibadatillah law kana naimun ala firashihi malam yagtab. Orang yang sedang berpuasa, sedang dia beribadah kepada Allah, sekalipun puasanya cuma tidur. Kata Rasul ujung kalimatnya, malam yagtab. Selagi dia tidak menyakiti orang lain. Kalau sedang dia berpuasa menyakiti orang lain, batal puasanya. Bukan batal fikih, bukan batal dia berpuasa, batal pahala. Dia cuma dapat haus dan lapar saja, tidak lebih. Kenapa? Karena menggunjing orang. Karena membuka-buka aib orang. Karena menyakiti orang. Karena memfitnah orang, karena menjelek-jelekan orang. Kita nggak boleh kumpul berdua nyeritain orang, kumpul bertiga nyeritain orang, kumpul berempat mungkin asik, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling soleh, merasa diri yang paling ahli surga, merasa diri yang paling kata orang Betawi Rawasari, saya Rawasari, paling lo jadi orang, paling lo begitu. Ini amal yang kayak begini, amalnya iblis. Iblis dulu begitu disuruh perintah sama Allah untuk hormat takzim kepada Adam. Dia bilang apa?
Ana khairum minhu. Saya lebih baik. Kalau orang merasa lebih soleh, lebih baik, lebih dermawan, lebih, maka itu adalah amaliyahnya iblis, bukan amaliyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Mumpung Allah masih kasih nikmat Ramadan di tahun ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tahun besok belum tentu kita ada umur. Kalau Ramadan saban tahun dia datang. Asal bulan ke-9 insya Allah itu Ramadan. Tapi kitanya yang belum tentu ada umur. Mumpung ada waktu kesempatan, mari sebaik-baiknya kita berpuasa. Sebaik-baiknya kita isi malam-malam Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga yang Allah akan tukar dengan kita beribadah di bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sebanyak apapun dosa kamu, umur usiamu berapa, dosamu berapa banyak, mudah bagi Allah mengampuninya, memaafkannya. Yakni mari kita makmurkan Ramadan dengan mendekatkan diri beribadah kepadanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.